Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati zakat fitrah itu dikeluarkan dari 4 jenis makanan. Yang pertama tamar, yang kedua syair, yang ketiga zabib yaitu kismis, dan yang keempat adalah al-aqit, keju. Berapa banyak? 1 sa'. Lalu menjadi pertanyaan, bolehkah kita mengeluarkan zakat berupa harga atau uang dari seharga dengan barang-barang yang kita sebutkan tadi? Para ulama di sini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan mesti dengan sunif yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah mazhab jumhur. Sedangkan mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh diuangkan. Sebagian mempertanyakan kalau seandainya diuangkan, ini berarti kita akan beralih kepada mazhab Abu Hanifah. Pertanyaan seperti ini kembali kepada pemahaman kita terhadap taklid dan talfiq. Benar kita dilarang untuk talfiq campur aduk mazhab. Namun bukankah para ulama juga mengatakan kebolehan talfiq itu yang pertama fatwa dari orang yang alim, dan yang kedua talfiq itu tidak dibolehkan kalau dia itu tatabbu' ar-rukhas. Apa itu tatabbu' ar-rukhas? Mencari-cari yang mudah, sehingga hilanglah ruh syariat. Semua yang kita cari yang mudah, semua kita cari yang mudah. Tapi berkaitan dengan memberikan zakat fitrah dengan uang, ini difatwakan oleh para ulama, bahkan dari mazhab kita sendiri, mazhab Imam Syafi'i. Ambil contoh misalnya kitab Syarh Al-Yaqut An-Nafis. Di sana Imam Asy-Syatiri menyebutkan, Masya Allah, banyak hal tentang zakat fitrah. Di antara yang beliau katakan adalah, tanyakan kepada fakir miskin apa yang lebih mereka butuhkan. Kalau mereka lebih butuhkan makanan, berikan makanan. Kalau mereka lebih butuhkan uang, maka berikan uang. Begitu juga dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang dikarang oleh 3 ulama besar, Dr. Mustafa Sa'id Al-Khan, Dr. Mustafa Sa'id Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Mereka mengatakan tidak bermasalah mengeluarkan zakat fitrah, ya, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang mengikut Abu Hanifah, yaitu menguangkan. Adapun berkaitan dengan Ustadz, kalau seandainya kita uangkan, maka jangan setengah-setengah, ikutlah mazhab Abu Hanifah, yaitu 3,8 kg, dan dia itu dari kurma. Terkait masalah seperti ini mudah saja kita jawabnya. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW memerintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Di sini para ulama sepakat zakat fitrah 1 sa' 4 mud. Namun Abu Hanifah cenderung dengan takaran atau mikyal sukatan yang ada di Irak. Sedangkan jumhur ulama mengikut bagaimana sukatan yang ada di Madinah, sehingga mereka mengatakan al-mud an-nabawi. Saya melakukan penelitian dan saya mengukur berdasarkan mud uswati yang diberikan oleh Syekh Muhammad Jabir. Saya dapatkan tadi seperti yang kita katakan, zakat fitrah itu 1 sa' itu adalah lebih kurang 2,8 kg. Ya sudah, mengikut 2,8 kg. Masalah boleh memberikannya dengan uang atau tidak? Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya hikmah dan tujuan zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama, tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafath, pensucian orang yang berpuasa dari tutur kata dan perbuatan yang sia-sia ataupun yang mengandung dosa. Tujuan yang kedua adalah tu'matan lil masakin, memberi makan bagi orang-orang miskin. Kemudian Imam Daruqutni juga meriwayatkan, ughnuhum 'anil mas'alati fi hadzal yaum. Rasulullah SAW bersabda, jadikan orang fakir miskin itu kaya di hari ini, tidak perlu meminta-minta. Pertanyaannya, kalau seandainya sekarang kita berikan beras, apakah orang fakir miskin akan merasa kaya? Bukankah mereka akan menjual beras tersebut? Ada 2 pertanyaannya. Apakah ada orang yang membeli beras mereka? Karena beras itu sudah bercampur antara beras yang bagus dengan beras yang tidak bagus. Dan yang kedua, kalaupun ada yang mau membelinya, maukah pedagang itu membeli dengan harga yang mahal, dengan harga yang lazim? Dr. Atiyah Abdul Mawjud
guru kami di Al-Azhar yang mengajarkan fikih Syafi'i, beliau pernah diutus ke Arab Saudi. Zakat fitrah beras itu dibeli dengan harga 9 rial. Jadi bertumpuklah beras di rumah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sehingga mereka perlu uang untuk beli minyak, untuk beli lauk, untuk beli gas bahkan dan seterusnya. Mereka pun pergi kepada para pedagang. Para pedagang mengatakan, kami nggak perlu beras. Beras sebelum hari raya kami beli banyak, karena kami tahu orang-orang akan membeli beras untuk zakat fitrah. Tapi sekarang untuk apa kami beras? Sehingga setelah damai-damai, para pedagang mau membeli beras dengan harga 5 rial. Coba lihat, dari 9 rial turun kepada 5 rial. Siapa korbannya? Korbannya adalah fakir miskin. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, Ustadz, dengan makanan pokok itu masus, ada nasnya dari hadis. Sedangkan dengan uang itu kan logika. Mana mau ambil? Hadis, nas yang ada dalam hadis, atau logika Anda? Bapak Ibu sekalian, sidang hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mansus itu 4 senif tadi yang kita katakan. Beras, apakah disebutkan dalam hadis? Tidak disebutkan. Ini pertanda apa? Logika juga. Maka uang pun logika. Mana yang kita dahulukan? Anfa'uhum, mana yang lebih bermanfaat bagi fakir dan orang-orang miskin. Dalam literatur Islam kita dapati ternyata menghargakan zakat fitrah atau zakat mal yang lebih kuat lagi daripada zakat fitrah dalilnya itu pernah terjadi. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? A'lamu ummati bil halal wal haram, kata Rasulullah SAW. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram. Diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau mendatangi mereka, wahai Mu'adz, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Allah mewajibkan zakat pada harta mereka. Di Yaman, musim zuru', musim panen tanaman, ada jagung dan yang lain-lainnya. Mu'adz bin Jabal ketika mengambil harta zakat, beliau ingat bahwasanya Yaman itu negeri yang makmur di waktu itu. Zakat ini akan dialihkan ke sahabat-sahabat muhajirin yang ada di Madinah. Mu'adz melihat kalau seandainya ini jagung dibawa ke Madinah kurang bermanfaat. Sehingga Mu'adz bin Jabal melihat ketika banyak orang-orang Yaman ahli dalam menjahit, pakaian-pakaian mereka bagus, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, gantikan zakat kalian dari tanaman kepada pakaian. Karena pakaian itu lebih mudah bagi kalian untuk kalian keluarkan dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin yang fakir dan miskin di Madinah. Dan pakaian ini dibawa oleh Mu'adz bin Jabal ke Madinah. Cerita tentang Mu'adz bin Jabal mengambil pakaian ganti daripada makanan tertera dalam Sahih Al-Bukhari. Dibawa ke Madinah. Apakah Rasulullah SAW memungkirinya? Rasulullah SAW tidak diriwayatkan memungkirinya. Pertanda Rasulullah SAW menerimanya. Karena perbuatannya ada, Mu'adz membawanya, dan bantahan dari Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW mencela perbuatan Mu'adz? Tidak diriwayatkan. Pertanda Rasulullah SAW menerimanya. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, pusat pemerintahan beliau. Beliau melihat samra atau kurma jenis di Damaskus itu sebanding dengan kurma yang ada di Madinah 2 kali lipat lebih bagus. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan orang-orang yang di waktu itu mengeluarkan zakat fitrah dengan 2 mud dari samra yang ada di Syam. Ini pertanda Muawiyah mempertimbangkan harga, bukan mempertimbangkan sukatan 1 sa', mesti 1 sa'. Begitu juga Atha bin Abi Rabah mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dari dirham perak. Jadi dari kajian ini kita dapati bahwasanya yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin adalah uang di masa sekarang. Namun patokannya tetap makanan pokok.
Adapun sebagian mengatakan wajib mengikut mazhab Abu Hanifah, harus dengan kurma, harus dengan zabib dan seterusnya. Sidang hadirin wal hadirat melakukan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita katakan beras pun tidak disebutkan nasnya dalam dalil tersebut. Maka Anda kalau ingin berpendapat demikian hanya dengan teks hadis tersebut, Anda juga harus mengeluarkan 2,8 kg dari kurma. Namun tidak kita dapatkan orang yang mengatakan demikian. Mereka mengeluarkannya dari beras. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun ini adalah masalah khilafiyah yang sudah ada dari masa ulama-ulama mutaqaddimin dan mereka tidak berselisih paham. Kita dapati ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Imam Syafi'i seperti Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Timbangannya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab fatwa beliau Ma'an Nas. Begitu juga ulama-ulama kontemporer sekarang, mereka tahu bahwasanya tujuan zakat fitrah itu adalah tu'matan lil fuqara wal masakin, yang lebih bermanfaat bagi fakir dan miskin. Kita tidak perlu berselisih faham. Kalau seandainya daerah kita MPU atau MUI telah mengeluarkan fatwa harus dengan beras, ya tunaikan dengan beras. 2,8 kg atau 2,5 kg tunaikan. Hanya saja ini adalah amanah ilmiah yang perlu disampaikan agar kita tahu bahwasanya zakat fitrah dengan uang dibolehkan, namun mengikut patokan makanan pokok, bukan mengikut uangnya. Karena kalau uang dulu mungkin zakat fitrah 20.000, karena makanan pokok di waktu itu lebih murah, namun sekarang mungkin akan lebih mahal. Adapun Rasulullah SAW menyebutkan hanya 4 sunif tadi karena ini adalah yang mudah di masa Rasulullah SAW. Adapun di masa sekarang yang lebih mudah, bahkan uang itu lebih bermanfaat. Sebagaimana satu lagi sidang hadirin hadirat yang perlu saya sampaikan, Nabi SAW menyebutkan 4 sunif tadi. 4 sunif tadi mungkin dimakan demikian saja. Kurma, siapapun sanggup memakan kurma tok. Memakan gandum yang sudah dibuat menjadi roti, semua kita sanggup makan roti tok. Pertanyaannya beras. Apakah ada yang sanggup memakan beras tok, memakan nasi tok? Fakir miskinnya kita, walaupun kita dalam kondisi sulit, tidak ada orang Indonesia yang memakan nasi saja. Dia perlu lauk. Maka kalau seandainya kita kiaskan mutlak beras atau nasi dengan kurma, adalah kias yang masih agak kurang. Ini semuanya yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama kita fahami, jangan dengan tekstual. Sebelumnya kita mengatakan kalau memahami tahlilan atau memperingati maulid Nabi SAW itu sebatas Nabi tidak pernah berbuat, maka ini bid'ah. Namun kita katakan fahami Islam lebih luas, fahami Islam lebih luas. Maksud bid'ah di sini adalah yang bertentangan dengan syariat. Begitu juga dengan zakat fitrah. Sejalan dengan syariat, sesuai dengan maqasid syariat, maka tidak ada halangan memberikan zakat fitrah dengan uang. Kita sudah menyebutkan nas tertera dalam Syarh Al-Yaqut An-Nafis, tertera dalam Al-Fiqhul Manhaji, tertera dalam fatwa-fatwa ulama-ulama Syafi'iyah yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.